Secara mengejutkan, Amerika Serikat akan mengerahkan kemampuan serangan jarak jauh di Jerman pada tahun 2026, sebuah upaya yang bisa menjadikan ketegangan dengan Rusia semakin membara. Dalam pernyataan bersama Amerika dan Jerman di Washington Rabu 10 Juli 2024 dikatakan penempatan itu menunjukkan komitmen keduanya terhadap pertahanan NATO dan Eropa. Penempatan episodik Amerika Serikat merupakan persiapan untuk penempatan jangka panjang kemampuan yang akan mencakup rudal jelajah SM-6, Tomahawk, dan senjata hipersonik yang sedang dikembangkan. Hingga 2019, Amerika dilarang untuk menempatkan rudal berbasis darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km di Eropa. Rusia juga tidak boleh mengembangkan senjata-senjata semacam ini. Larangan tersebut didasarkan pada Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah atau INF. Perjanjian yang ditandatangani oleh Mikhail Gorbachev dari Uni Soviet dan Presiden Amerika Ronald Reagan pada tahun 1987. Perjanjian ini menandai pertama kalinya kedua negara adidaya sepakat mengurangi persenjataan nuklir mereka dan menghilangkan seluruh kategori senjata tersebut. Sejalan dengan para penanda tangan, Jerman, Hongaria, Polandia, dan Republik Ceko kemudian menghancurkan rudal mereka pada tahun 1990-an, kemudian diikuti oleh Slovakia dan Bulgaria. Amerika Serikat kemudian menarik diri dari perjanjian INF pada tahun 2019. Alasan yang digunakan karena Moskow disebut melanggar perjanjian tersebut. Ini terkait pengembangan rudal jelajah peluncuran darat 9M729 oleh Rusia, senjata yang dikenal di NATO sebagai SSC-8. Kremlin berulang kali membantah tuduhan tersebut dan kemudian memberlakukan moratorium pada pengembangan rudal yang sebelumnya dilarang oleh perjanjian INF. Tetapi pada akhir Juni 2024 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow harus melanjutkan produksi rudal berkemampuan nuklir jarak menengah dan pendek. Ini setelah Amerika Serikat membawa rudal serupa ke Eropa dan Asia. Putin mengatakan Rusia telah berjanji tidak akan mengerahkan rudal semacam itu, tetapi Amerika Serikat telah melanjutkan produksinya dan membawanya ke Denmark untuk latihan dan juga membawanya ke Filipina. Penempatan rudal Amerika di Jerman adalah salah satu keputusan besar yang diambil KTT NATO 3 hari di Washington. Keputusan lain yang diambil adalah NATO berjanji memberikan Ukraina setidaknya 43 miliar dolar Amerika dalam bentuk bantuan militer tahun depan, atau hampir 700 triliun rupiah. Aliansi tersebut secara resmi juga menyatakan Kiev berada di jalur yang tidak dapat diubah untuk menuju ke anggota NATO. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menggarisbawahi Ukraina tidak akan segera bergabung dengan aliansi itu, tetapi bersikeras hal itu harus terjadi setelah perang selesai. Ini untuk memastikan bahwa Rusia tidak akan pernah menyerang Kiev lagi. Mengenai bantuan NATO secara keseluruhan, dia menegaskan pihaknya tidak melakukan ini karena ingin memperpanjang perang. Mereka melakukannya karena ingin mengakhiri perang secepat mungkin. Amerika dan beberapa negara lain menentang keanggotaan Ukraina selama konflik dengan Rusia. Ini untuk menghindari eskalasi ketegangan yang dapat menyebabkan perang yang lebih besar. Mereka juga menekankan bahwa Ukraina harus mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi korupsi serta reformasi sistemik lainnya. Komunikan NATO juga memperkuat bahasa tentang Cina. Aliansi tersebut jelas menyebutkan Cina menjadi pendukung yang menentukan upaya perang Rusia di Ukraina dan mengatakan Beijing terus menimbulkan tantangan sistemik terhadap keamanan Euro-Atlantik. Jens Stoltenberg mengatakan ini adalah pertama kalinya 32 sekutu secara bersama-sama menyebut Cina sebagai pendukung utama perang Rusia dan menyebutnya ini sebagai pesan penting. Dia berpikir pesan yang dikirim dari pertemuan puncak ini sangat jelas.
Selain keputusan aliansi, sejumlah anggota NATO juga mengumumkan langkah-langkah individu dan bersama untuk meningkatkan keamanan Ukraina dan Eropa. Ini termasuk Amerika Serikat, Belanda, dan Denmark yang mengumumkan bahwa jet tempur F-16 pertama ke Ukraina akan dikirim pada musim panas ini. Secara khusus, Amerika juga telah setuju untuk menyediakan 4 sistem rudal Patriot bagi Ukraina, sementara anggota lain menyediakan perawatan dan pemeliharaan sistem tersebut. Pertemuan puncak diikuti para pemimpin dari 32 negara NATO. Selain itu juga dihadiri mitra Pasifik Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, serta Ukraina. Secara umum, KTT NATO kali ini memberikan sebagian besar harapan Ukraina. Dari pihak Rusia, sejauh ini belum ada tanggapan terkait sejumlah keputusan NATO tersebut. Tetapi hampir bisa dipastikan situasi di Eropa dan dunia semakin tegang. Rudal Rusia dan Amerika akan kembali berhadap-hadapan seperti era Perang Dingin. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.